Ini merefresh pengetahuan ya, ilmu. Ya walaupun ini sudah isu lama, tetapi kalau ditelaah dari pisau ilmu itu menarik aja. Dan terus terang sebetulnya ini versinya itu rumit sekali, tapi saya pangkas menjadi 50% saja ya. Tidak utuh gitu. Jadi narasi yang di tengah itu semuanya orang sudah paham bahwa itu narasi aneh sebetulnya. Tetapi bagaimana itu bisa dianggap aneh dari kacamata ilmu? Nah, itu yang penting. Jadi kalau kamu menyimak konten saya itu biar ada ilmu. Ilmu yang saya maksud itu saya bacakan kitab gitulah ya. Dan kalau saya salah paham atau apa, kamu bisa komentar dan bisa bantah. Dan kalau saya tetap bersekuku dengan pemahaman saya, ya saya bertanggung jawab dengan itu. Ah, begitu ya. Jadi pelan-pelan. Kalau misalnya ada orang bilang atau ada Maman mengaku dia keturunan Mimin, bukan langsung anaknya, pokoknya keturunan dari Mimin. Tapi dia tidak pernah mengatakan kalau dia keturunan Mukidi. Tapi di satu sisi, bagi dia Mimin itu keturunan Mukidi. Kira-kira ada nggak bedanya dia pernah mengatakan sebagai keturunan Mukidi atau tidak? Ya kalau kita waras nggak ada bedanya. Sudah nggak perlu dia mengatakan dia keturunan Mukidi atau tidak. Cukup dia mengatakan keturunan Mimin. Dan dia juga mengatakan Mimin keturunan Mukidi. Maka dia keturunan Mukidi. Kita praktekkan misalnya ada orang mengaku saya ini terahnya Wali Songo. Keturunan Wali Songo gitu. Terus Wali Songo bagi orang itu adalah keturunan Rasulullah. Dia otomatis ngaku keturunan Rasulullah. Walaupun tidak pernah mengatakan saya ini keturunan Rasul. Walaupun tidak pernah mengatakan dalam tubuh saya mengalir darah Rasul. Walaupun tidak pernah mengatakan saya ini cucu Imam Hasan, cucu Imam Husain. Nggak perlu begitu. Cukup kamu mengaku keturunan Wali Songo. Dan kamu mengatakan Wali Songo keturunan Rasul. Kamu yang ngaku keturunan Rasul. Itu nggak bisa dibantah itu. Sama dengan beginilah. Kamu bilang Markona itu istri kamu, maka berarti kamu bilang kamu sudah menikah dengan Markona. Walaupun kamu nggak bilang saya menikah dengan Markona, cuman bilang Markona itu istri saya. Kalau kita pakai standar istri itu adalah seseorang yang diakad secara sah, akad pernikahan, orang Islam lah yang bilang istrinya ya. Nah, lalu di sini ada dua poin. Yang pertama namanya sorihul qaul, yaitu yang terucap. Yang kedua lazimul qaul, konsekuensi dari ucapan. Mana yang sorehul qaul? Yang kamu ucapkan itu. Markona istri saya itu namanya sorehul qaul. Maka apa yang isbat di situ? Menetapkan Markona sebagai istri kamu. Konsekuensinya apa? Atau lazimul qaulnya apa? Kamu pernah menikah dengan Markona. Udah pasti itu, nggak bisa diingkari. Gimana kamu tidak pernah menikah? Terus bisa dibenarkan kamu itu berstatus suaminya Markona? Itu sederhana itu. Atau sama dengan Markona bilang, Mukidi ini anak kandung saya. Dia tidak pernah mengatakan saya melahirkan Mukidi, nggak pernah. Tapi dia bilang Mukidi anak kandung saya. Otomatis Mukidi itu terlahir dari Markona. Tidak perlu diucapkan itu. Nah, dalam akidah ini nanti menjadi polemik. Kalau ucapannya itu tidak mengandung kekafiran misalnya, tapi konsekuensinya mengandung kekafiran, apakah dia dihukumi kafir atau tidak? Nah, itu baru masuk di sini. Seolah-olah, oh berarti ada celah dong. Konsekuensinya tidak dipakai, hanya dipakai ucapannya. Kalau dalam masalah mengkafirkan, artinya bisa dong ada celah. Saya cuma ngaku terah Wali Songo, nggak ngaku terah Rasulullah. Walaupun saya bilang Wali Songo keturunan Rasul, tapi yang saya bilang saya keturunan Wali Songo. Saya nggak bilang keturunan Rasul. Jadi saya keturunan Wali Songo itu sorihul qaul namanya, ucapan yang jelas. Saya keturunan Wali Songo, Rasulullah itu namanya lazimul qaul. Kenapa lazimul qaulnya begitu? Kenapa konsekuensinya begitu? Karena Wali Songo itu kamu anggap sebagai keturunan Rasulullah. Sama dengan yang saya bilang orang Madura itu yang bangun di atas tanahnya sendiri. Dia kumpulkan tanah berapa kubik, tapi tanah dia dibuat nguruk tanah orang gitu yang agak dalam. Memang dia tinggal di atas tanahnya. Memang dia tidak tinggal di atas tanah orang itu. Tapi tanahnya dia ini ada di atas tanahnya orang itu. Tanahnya yang punya orang Madura itu ada di atas tanahnya orang itu. Maka tetap hukumnya kamu memakai tanah orang itu gitu loh. Walaupun hakikatnya atau kenyataannya rumah kamu itu di atas tanah yang kamu beli sendiri. Tapi tanah yang kamu beli itu kamu letakkan di tanah orang. Apa sih manfaatnya punya tanah? Memanfaatkan tanah itu. Karena kamu timbun tanah orang itu dengan tanah kamu, orang kehilangan manfaatnya.
berarti dia kehilangan hak miliknya. Artinya dia itu statusnya itu terhalang untuk memanfaatkan haknya. Gara-gara kamu gosok namanya. Gosok itu kan kita ambil barang orang. Gak mesti kita ambil, yang penting manfaatnya kita ambil tanpa secara sah gitu. Artinya tetap dianggap itu kamu berarti salah. Ya tapi rumah saya kan nempelnya di tanah saya. Urukan-urukan ini semua tanah saya. Iya, tapi tanah kamu itu ditaruh di tanah orang. Ya oke, berarti kesalahan kamu bukan ngebangun rumah di atas tanah orang, tapi kamu naruh tanah kamu di atas tanah orang. Udah begitu. Itu ya, itu jadi mungkin saya tidak bisa dengan gamblang menjelaskan, tetapi ada kalanya sorihul qaul itu memang terikat. Tapi ada kalanya tidak. Nah, jadi sebelum saya bacakan, refreshing dulu. Mana yang sorihul qaul, lazimul qaul itu terikat atau tidak? Kalau tidak terikat sebetulnya bukan lazimul qaul namanya, tapi tafsir. Ya. Misalnya begini, saya bilang saya makan. Itu bisa berarti makan nasi, bisa berarti makan roti. Kalaupun misal saya bilang saya makan nasi, bisa berarti nasi goreng, bisa berarti nasi pecel, bisa berarti itu namanya tafsiran. Jadi nggak ada kepastian yang mana. Itu namanya dzonni jatuhnya, interpretasi. Tapi beda kalau kamu bilang tadi itu Markona bilang Mukidi anak dia. Maka ketika kita bilang oh berarti Mukidi itu terlahir dari Markona, itu bukan tafsiran, itu konsekuensi. Sesuatu yang setara dengan ucapannya itu. Nah, gitu ya. Jadi sama-sama bahasa turunan, tapi ada yang lazimul qaul, ada yang interpretasi atau tafsiran ya. Jadi misalnya masih memakai teori, bisa aja lazimul qaul itu nggak dipakai, yang dipakai ucapannya. Bisa aja saya tidak boleh dianggap mengaku keturunan Nabi, cukup saya dianggap mengaku keturunan Wali Songo. Walaupun ketika saya mengatakan Wali Songo itu keturunan Nabi, berarti lazimul qaulnya saya mengaku keturunan Nabi, tapi saya tidak bilang itu. Bisa saja ditolak. Nah, di sini kita bahas. Ya, biar lengkap ya. Jadi yang pertama ini adalah kitab Fathul Mughis, syarahnya Alfiatul Hadis. Ini karya Imam As-Sakhawi. Maka di sini kalau mengatakan qala Syekhuna itu biasanya adalah dari Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi ini muridnya dari Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ini Imam As-Sakhawi. Kita baca bagian bawah dulu karena nanti di bagian bawah itu ada bahasa al-awwal. Berarti mengutip kepada ucapan yang sebelumnya atau berkaitan dengan ucapan yang sebelumnya, seperti yang saya kasih panah ya. Mungkin kamu berbeda cara memahami ini dengan saya, tapi saya bidik di bagian yang sinkron ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala aidon, dan berkata juga Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Itu huahnya itu kembali ke Syekhuna yang atas. Walladzi yadharu, dan yang jelas ya, yang nampak ya. Yang nampak jelas gitu, annalladzi yuhkamu alaihi, bahwasanya orang alladzi yang mana orang itu kamu dihukumi orang itu bil kufri dengan kafir ya, alaihi atasnya dengan kafir ya. Yang jelas orang yang dihukumi kafir, begitu gampangnya ya. Man adalah orang kanal kufru, yang ada kekafiran itu shoriha qaulihi, adalah ucapannya yang jelas atau kejelasan ucapannya. Jadi misalnya dia bilang Tuhan itu tidak ada, itu kan ucapannya jelas. Jadi itu yang dijadikan patokan hukum kafirnya, yaitu dari ucapan yang jelas. Kelanjutannya ada wa kadza, begitu juga dia dihukumi kafir ya. Man orang karena yang ada, apa yang ada itu al kufru, kekafiran ya. Lazima qaulihi adalah konsekuensi dari ucapannya. Jadi orang dihukumi kafir itu Pak, ada dua. Ada yang dihukumi kafir karena ucapannya, ada yang dihukumi kafir juga karena konsekuensi dari ucapannya. Jadi yang dia ucapkan tidak mengandung kekafiran, tapi konsekuensinya mengandung kekafiran. Itu juga bisa ditetapkan sebagai patokan menghukumi dia kafir. Tetapi untuk poin yang kedua ada syaratnya. Ya. Karena di situ ada koma wa uridu alaihi, dan lazimul qaul itu diajukan, ya, uridu itu diajukan alaihi kepadanya, kemudian setelah diajukan faltazamahu iltazama ya, kemudian dia menerima itu atau memastikan itu memang adalah konsekuensinya. Jadi misalnya orang mengaku keturunan Wali Songo, terus ditanya apakah berarti kamu mengaku keturunan Rasulullah? Karena itu adalah lazimul qaulnya dan dia menerima, iya, oh maka berarti dia jelas, berarti dia hukumnya adalah mengaku keturunan Rasulullah. Perhatikan kelanjutannya. Wa amma, adapun man orang lam yaltazimhu, yang tidak memastikan konsekuensinya.
Artinya dia tidak menerima konsekuensinya itu, ya. Tidak mau pakai konsekuensinya. Wana dola, dan dia berpaling atau menolak, ya. Anhu dari lazimul qaul itu, dari konsekuensinya itu. Fa innahu la yakunu, maka sesungguhnya orang itu la yakunu, tidak ada orang itu kafirun, adalah kafir, walau kana lazimu kufron, walaupun konsekuensinya itu kafir. Tapi kalau dia menolak, ini kan ke arah mujassimah kalau dalam pembahasan Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah itu kan ucapannya tidak ada yang sorehul qaul mujassim, tapi lazimul qaulnya mujassim. Tapi Ibnu Taimiyah menolak itu. Itu kan reportasenya Ibnu Asyur, ya. Sehingga tidak boleh kita menghukumi Ibnu Taimiyah dari lazimul qaul, tapi hukumi Ibnu Taimiyah dari sorehul qaulnya. Kenapa? Karena kata Ibnu Hajar pun, orang kalau mau dihukumi kafir itu harus dari ucapannya, atau pakai lazimul qaul, konsekuensi ucapan, tapi dia menerima itu. Kalau Ibnu Taimiyah kan wala yusallimu alaihi, tidak menerima itu ya. Nah, sekarang kasusnya kalau kita tarik ke sini, berarti orang mengaku keturunan Wali Songo dan dia mengatakan Wali Songo keturunan Nabi, lazimul qaulnya itu dia mengaku keturunan Nabi. Tapi kalau seandainya ditanya, kamu mengaku keturunan Nabi, terus dia menolak, enggak kok. Apakah itu bisa diterima penolakan itu? Apakah dia dihukumi tidak mengaku keturunan Nabi? Kalau kamu baca sampai di sini, ya berarti benar. Ya benar, dia nggak ngaku keturunan Nabi kok. Nggak bisa dia dianggap mengaku keturunan Nabi, walaupun konsekuensinya mengaku keturunan Nabi. Ini sama dengan nggak bisa dia dibilang, nggak bisa kita bilang dia itu mengatakan Mukidi terlahir darinya, walaupun dia bilang Mukidi anak kandungnya, perempuan ya, Markonah yang bilang ya. Jadi kita tidak bisa timpakan pernyataan Mukidi terlahir dari dia kepada Markonah. Kenapa? Karena Markonah hanya bilang anak kandungnya. Ya kita sepakat maksudnya lahir itu berasal dari rahimnya ya, entah lahir sesar atau apa gitu. Tapi kalau karena mau menghukumi, apalagi ini hukumnya berat, maka atas nama dasar presisi tidak bisa. Apakah begitu? Apakah selucu itu? Apakah sekocak itu? Udah nyata-nyata kamu terikat oleh konsekuensinya hanya karena nolak. Nolak ini kan berarti nggak waras, Pak. Gimana kamu dibilang waras? Markonah bilang Mukidi ini anak kandung saya. Dia paham apa itu anak kandung dengan pemahaman yang sama. Kecuali kalau anak kandung bahasanya lain lagi. Entah. Anak kandung yang dipahami semua orang siapa? Terlahir dari dia. Tapi dia mengatakan tidak melahirkan Mukidi. Kalau tidak melahirkan bukan anak kandung. Begitu aja simpelnya kan. Jadi kalau Anda menolak lazimul qaul, berarti Anda menganulir ucapan sendiri. Kalau kamu bilang cucunya Mukidi atau Wali Songo, dan Wali Songo cucunya Nabi, tapi kamu bilang kamu bukan cucunya Nabi, berarti ucapan kamu ini aneh. Satu, kamu perlu dipertanyakan mengaku cucunya Wali Songo atau Wali Songo sebagai cucunya Nabi yang dipertanyakan, yang ditolak gitu. Karena kalau semuanya diterima ini nggak bisa, nggak masuk akal. Ah, begitu ya. Maka di sini ada kalimatnya yang kelanjutannya itu. Wa fayambawi, maka semestinya ya, hamluhu, membawa ucapan ini sudah tambahan dari as-Sakhawiyah. Fayambawi, maka semestinya hamluhu, membawa ucapan ini ala ghairil qat'i, kepada sesuatu yang tidak qat'i. Tidak qat'i itu artinya memang ihtimal, berarti tadi itu masalah tafsiran. Jadi ucapan kamu itu kemungkinan mengandung makna kafir, kemungkinan juga tidak. Kalau sudah pasti cuma satu kemungkinannya, qat'i ini kan tidak ada ihtimal gitu, maka nggak bisa itu. Artinya ucapan Ibnu Hajar ini nggak berlaku kalau di sesuatu yang sifatnya pasti. Sekarang kamu yang pikir, kalau Markonah bilang Mukidi anak kandungnya, kira-kira ada kemungkinan lain nggak selain Mukidi itu pasti terlahir dari Markonah? Ada bahasa anak kandung kalau bukan terlahir. Hatta Nabi Isa saja, walaupun tidak punya ayah, terlahir dari Maryam. Sayyidatuna Maryam, karena anak kandungnya gitu. Nabi Adam bukan anak kandung siapa-siapa, karena nggak pernah terlahir. Jadi orang disebut anak kandung karena terlahir dari yang mengucapkan dia anak kandungnya. Gitu. Jadi bukan laki-laki ya. Nah, lalu di sini dijelaskan ya, kenapa harus dibawa kepada ini selain qat'i ya, liyuwafiqah, agar sesuai ucapan Ibnu Hajar ini ya, kalamahu, kepada ucapan Ibnu Hajar al-awwalah, yang pertama. Yang pertama ini ada dua, tapi saya pilih yang bagian ini. Jadi di atas itu ya, qala saykhuna, berkata Imam Ibnu Hajar, la yuraddu kullu mukaffarin bibid'atin.
Ini kan bicara tentang ketika Imam Bukhari itu meriwayatkan hadis dari jalur-jalur yang orangnya itu ahli bid'ah dalam akidah. Bahkan mungkin ada yang mengkafirkan. Entah Khawarij, entah dia Syiah atau apa. Atau akidahnya Mu'tazilah atau apa. Ada jalur-jalur itu. Lalu ulama membahas kok bisa Imam Bukhari meriwayatkan hadis dari seseorang yang akidahnya bid'ah. Jadi dalam masalah dulu Pak, bid'ah itu akidah Pak. Nggak ada orang bid'ah maulidan itu. Zaman dulu ya. Makanya ahli bid'ah yang dikecam-kecam itu adalah menyimpang akidahnya. Misalnya mengatakan Allah itu tidak layak lamu syai'an qabla ijadihi atau qabla khalqihi. Allah itu nggak tahu apapun sebelum menciptakan, setelah menciptakan baru tahu. Itu namanya akidah bid'ah. Karena membatasi pengetahuan Allah. Atau misalnya mengatakan alam ini nggak hudus, alam ini juga qadim misalnya. Itu masuk kepada bid'ah. Nah, orang yang berkeyakinan begitu, apakah riwayat hadisnya ditolak semua? Itu panjang perdebatannya. Yang jumhur, kalau dia kafir dengan kebid'ahan itu, artinya mukaffarun bibid'atihi, dia dihukumi kafir dengan kebid'ahannya, atau dia irtakaba bid'atan mukaffiratan, dia melaksanakan bid'ah yang menjadikan dia kafir, maka ditolak. Tapi ada tetap yang menerima. Walaupun redaksinya kilah. Kenapa diterima? Selama dia meyakini kalau tidak boleh bohong. Kenapa? Karena kita bicara tentang periwayatan itu adalah kejujuran. Kamu benar-benar dengar apa enggak? Nanti kita bahas itu di tempat lain ya. Lebih luasnya gitu. Jadi hatta misalnya dia akidahnya udah sesat sekali. Tapi dia tetap mengatakan kalau bohong itu haram. Dan dia kredibel. Kredibel itu apa Pak? Jujur. Jadi bedakan antara kamu anggap dia sesat akidahnya dengan integritas kejujuran itu dua hal. Ya, ini kalau yang membela ya. Kalau dia integritasnya memang tidak pernah bohong, walaupun akidahnya menyimpang, ya dia berarti tetap sikoh bahasanya. Tetap bisa dipercaya sehingga riwayatnya tetap diambil. Tapi itu kita bahas tempat lain ya. Nah ini kan kita tidak terlalu berkenaan dengan yang mukaffarah itu. Jadi kamu bacanya harus benar itu ya. Annahu la yuraddu kullu mukaffarin bibid'atin. Tidak semua orang yang dikafirkan karena bid'ah itu lalu ditolak riwayatnya. Ini kan setelah Ibnu Hajar membahas setelah As-Sakhawi itu membahas perdebatan, lalu dia rilis ucapan gurunya wa tahqiq yang secara detail, yang secara verifikatif, yang secara ditelaah mendalam, maka hasilnya adalah tidak semua orang yang dihukumi kafir karena bid'ah, bukan bilang murtad ya, tapi kafir karena bid'ah itu lalu ditolak riwayatnya. Kenapa begitu? Li'annah, karena pada kenyataannya Ibnu Hajar sendiri membagi Pak, mukaffar bil bid'ah itu ada ahlul bid'ah itu ada dua, ada yang mukaffarun, ada yang tidak, ada yang dikafirkan atau kafirun atau ada yang tidak gitu ya. Nah, jadi ada pelaku bid'ah yang kafir, ada yang pelaku bid'ah yang fasik, ada mukaffar bi bid'atihi, ada mufassak bi bid'atihi. Dianggap fasik karena bid'ahnya, dianggap kafir karena bid'ahnya. Lalu jalur riwayatnya dari orang ini diterima atau tidak. Nah, tapi itu skip dulu. Nah, sekarang li'anna kulla ta'ifatin, karena setiap kelompok tadda'i, mengklaim kelompok itu anna mukhalifiha, bahwasanya setiap orang-orang yang menyelisihinya mubtadi'atun adalah ahli bid'ah. Wa qad tubalighu, dan terkadang ya, bisa jadikan benar-benar, dan terkadang melampaui batas. Tajawaza al-hadda, tubalighu itu melampaui batas kelompok itu. Fatukaffiruha atau fatukfiruha, fatukaffiru ya, mukaffar ya, sama ya. Fatukaffiruha, maka kemudian dia mengkafirkan. Jadi kalau kita terapkan setiap orang yang dianggap kafir karena bid'ah itu ditolak, itu nggak bisa. Kenapa? Karena setiap kelompok ini ya, menganggap kelompok lain itu yang menyelisihi dengan dia itu adalah ahli bid'ah, bahkan dikafirkan. Nah, artinya jadi runtuh semua, jadi nggak ada orang yang boleh diterima riwayatnya. Asal orang dicap kafir karena bid'ah ditolak riwayatnya. Tunggu dulu, yang ngecap kamu kafir kelompok siapa dan kenapa dicap kafir? Karena tidak sama dengan kelompoknya. Wah, kalau begitu ya kelompok kamu juga mengkafirkan kelompok ini. Terus riwayat hadis yang mana yang mau diterima? Runtuh, nggak ada riwayat kan begitu. Kemudian ya, titik di situ ya. Jadi kenapa? Saya kurang paham, kamu bisa mengerti apa enggak? Mungkin saya belepotan ya. Kenapa tidak bisa diambil kesimpulan bahwa setiap orang yang dihukumi kafir karena bid'ah lalu ditolak riwayatnya? Karena kenyataannya, jadi Ibnu Hajar ini bicara realitas. Kenyataannya setiap kelompok itu mengkafirkan yang tidak sama dengan dia.
Artinya setiap orang itu bagi yang tidak sama dia mau kafirun bil bid'ah. Dia itu kafir karena melakukan bid'ah. Kenapa? Karena kelompok-kelompok itu ya begitu. Padahal sejatinya tidak semua pelaku bid'ah itu kafir. Jadi Ibnu Hajar ini menolak redaksi tidak mengatakan bahwa tidak otomatis ditolak riwayatnya hanya karena dia dianggap kafir dengan bid'ah. Ya. Kenapa begitu? Karena kenyataannya begitu loh. Ya, kenyataannya setiap kelompok itu mengkafirkan kelompok yang lain karena dianggap melaku bid'ah. Kronologisnya setiap kelompok itu memandang pelaku orang-orang yang menyelisihinya itu sebagai ahli bid'ah dan dikafirkan gitu. Berarti akan dijumpai banyak sekali orang-orang itu yang dikafirkan karena melakukan bid'ah, di mana bid'ahnya ini versi kelompok masing-masing. Ada 3 kelompok misalnya. A tidak sama dengan B, tidak ada yang sama ini. Bagi A, semua yang ikut B, semua yang ikut C, tidak ikut A itu namanya ahli bid'ah dan dikafirkan. Bagi B, A dan C itu ahli bid'ah dan dikafirkan. Bagi C, A dan B, ya pokoknya masing-masing itu menganggap dirinya yang Islam, semuanya kafir. Dan A sendiri bagi B dan C juga kafir. B bagi C dan A juga kafir. C bagi A dan B juga kafir. Jadi saling mengkafirkan. Berarti kan nggak ada yang bisa diterima riwayatnya. Makanya tidak boleh dipakai teori itu. Makanya at-tahqiq la yuradduh gitu ya. Kemudian, nah ini masuk kepada konsekuensi yang bawah. Ya. Falau uhidza dzalika, maka seandainya itu diterapkan ya, alal itlaqi secara mutlak, artinya kalau misalnya dianggap diterima bahwa yang tidak sama dengan satu kelompok adalah kafir dan secara mutlak, berarti seperti yang saya contohkan tadi itu, kata kelompok A yang menyelisihi dia yaitu berupa kelompok B atau kelompok C itu kafir. Kata kelompok A. Kata kelompok B yang menyelisihi dia berupa kelompok A dan kelompok C kafir. Kata kelompok C yang menyelisihi dia yaitu kelompok A dan kelompok B juga kafir. Maka apa yang terjadi? Lastalzama takfiruh jami'it tawaifi, maka pasti ya secara pasti itu terjadi yang namanya kafir semua itu. Jadi yang satu merasa Islam tapi dikafirkan oleh yang dua, satunya merasa Islam dikafirkan oleh yang dua, semuanya begitu. Akhirnya semuanya kafir bagi pandangan masing-masing. Nah, begitu ya. Itu berarti Ibnu Hajar sedang menerapkan konsekuensi. Tapi itu sifatnya adalah pasti seperti itu. Tidak ada kemungkinan lain. Maka narasi di bawah ini punya Ibnu Hajar harus difahami bahwa ini kalau konsekuensinya itu bukan sifat qot'i. Kalau sifatnya qot'i tidak bisa. Nah itulah maksud dari wayambawi hamluhu ala ghairil qot'i. Kalau dipaksa untuk yang qot'i juga bisa, maka ucapan Ibnu Hajar jadi kontradiktif. Di atas dia memakai rumusan istilzam, tapi di bawah kok ada istilzam yang boleh ditolak. Oh berarti yang boleh ditolak itu adalah kalau ghairu qot'i. Apa tujuannya dipahami begitu? Agar sinkron liyuwafiqo kalamahu al-awwala. Jadi ulama menulis itu memang tidak serinci kita berbicara. Kalimatnya simpel-simpel. Sehingga kitab itu Pak menjadi ramai gitu. Kayaknya kita nggak temukan selain bahasa Arab ya, mungkin keterbatasan saya ya. Ada kitab yang ditulis seperti kitab bahasa Arab itu. Jadi ada matan Pak, matan misalnya 1000 kalimat. Kemudian ditulis lagi sarahnya, bisa menjadi 100.000 kalimat, 100.000 kata. Di mana sarah itu adalah memotong-motong matan itu, bisa per huruf, bisa per jumlah, dijelaskan secara runtut. Di bawah itu Pak masih ada hasyiah namanya. Hasyiah itu apa? Mengulang matan, mengulang sarah, lalu diberi lagi penjelasan. Cuma tidak secara keseluruhan, diambil poin-poin yang mungkin muskil bahasanya ya. Maka bahasanya fi halli. Fi halli misalnya i'anatut thalibin fi halli alfadi fathil mu'in. I'anatut thalibin mengurai lafat-lafatnya Fathul Mu'in. Fathul Mu'in itu sudah sarah dari Qurratul Ain. Lalu jadi hasyiah.
Kayaknya kalau kitab lain nggak ada. Pernah kamu dengar nggak sebuah karya barat atau apa gitu? Bahasanya matan dulu. Kemudian matan itu per kalimat ditulis ulang. Kemudian diberi penjelasan per poin. Kayaknya nggak ada. Tanggapan mungkin ada. Atau resume mungkin ada. Tapi kalau yang tertib seperti Arab kayaknya nggak ada ya. Tapi wallahu a'lam mungkin ada. Apalagi bahasa Indonesia misalnya. Misalnya Nurholis Majid menulis buku ya. Apa judulnya ABC. Kemudian bawahnya nulis buku sarah dari bukunya Nurholis Majid. Per kalimat punya Nurholis Majid itu dijelaskan. Kemudian diberi hasiah lagi ya. Atau Gus Dur atau siapalah. Atau siapapun Indonesia nulis buku. Terus bukunya sampai lapis 3. Itu kayaknya nggak ada. Mungkin bukan hanya bahasa Indonesia. Bahasa Arab, bahasa Inggris pun nggak ada begitu. Di bahasa Arab ada. Kenapa? Karena bahasa Arab itu bahasanya begitu Pak. Bahasanya itu bahasa yang rumit. Sehingga menjadi banyak celah. Ulama itu menulis lagi. Ada bahkan saking kreatifnya ya. Tandim itu menadomkan. Jadi misalnya sudah ada kitab Al-Waraqat misalnya. Matan Usul Fikih Al-Waraqat. Kemudian diberi sarah misalnya oleh Imam Al-Mahalli. Sarahnya Al-Mahalli diberi hasiah lagi. Terus matannya itu dikonversi menjadi Nadmul Waraqat misalnya oleh Al-Imriti. Jadi Al-Imriti itu memang paling suka membuat sairan ya, termasuk sairnya Al-Waraqat misalnya. Itulah ya kekayaan bahasa Arab ya. Nanti setelah menjadi nadom diberi sarah lagi. Ya tapi kalau nadom yang diberi sarah itu memang dari nadom yang dari awal seperti Alfiyah Iraqi, Alfiyah Ibnu Malik itu memang matannya sudah berupa nadom begitu. Bukan nadom konversi dari matan. Kalau nadom konversi dari matan itu kayaknya nggak ada yang mensarah karena orang mensarah itu mensarah matan. Ketika orang mensarah Alfiyah Ibnu Malik dia mensarah matan sebetulnya. Tapi matannya memang berbentuk nadom begitu. Atau misalnya mensarah Alfiyatul Asar li Syuti ya, Alfiyah fil Hadis Imam Al-Syuti misalnya. Ya itu karena memang bentuk dasarnya, bangunan dasarnya itu memang nadom gitu. Gitu ya. Ya, semoga ada manfaatnya ya. Allahumma hadina ada sabil.